Salam, jumpa kembali di channel saya, saudara-saudara. Saat ini kita akan kembali berbicara mengenai akhir zaman. Sebelum kita membahas mengenai tanda 66 atau Mark of the Beast bagian kedua, kita baca dulu pembacaan Alkitab sebagai landasan dalam pembahasan kita. Di dalam Wahyu pasal 14 mulai dari ayat 9 sampai 12 kita akan melihat demikian firman Tuhan ya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, saudara, jadi di sini jelas sekali firman Tuhan di dalam Wahyu 14 menjelaskan bahwa orang yang tidak menerima tanda itu sudah dipastikan bahwa mereka akan menerima penghukuman dari Tuhan ya. Atau dengan kata lain disiksa selama-lamanya. Nah, kenapa saya bahas ini, saudara? Karena banyak orang yang tidak mengerti bahwa tanda ini penting sekali untuk dibahas karena menyangkut keselamatan jiwa. Oke. Lalu yang berikutnya yang ingin saya bahas, tanda seperti apakah yang bisa menyebabkan seseorang tidak bisa diselamatkan. Seseorang tidak bisa diselamatkan karena tanda. Nah, oleh karena itu saya ingin memberi gambaran bahwa tanda ini sudah pasti bukan hanya berupa yang seperti dibicarakan oleh banyak orang, bahwa itu berupa microchip atau quantum dot ya. Karena kalau seandainya berupa microchip ataupun quantum dot ya, maka itu bisa dilepas ya. Misalnya tangan pun bisa dipotong ya. Tangan kita bisa dipotong atau dicabut itu microchipnya dan selesai, beres. Nah, oleh karena itu saya ingin memberi sedikit menurut pertimbangan saya. Ini saya tidak bilang saya dapat suara Tuhan karena saya hanya seorang hamba Tuhan biasa, bukan nabi ya. Dan ketika saya membahas sesuatu maka semuanya harus berlandaskan Alkitab. Nah, kita kembali, tanda seperti apakah yang membuat orang tidak bisa diselamatkan ketika mereka menerima tanda? Nah, maka yang pasti tanda itu tidak bisa dicabut. Tanda itu tidak bisa dilepaskan. Makanya saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa enjus itu adalah tanda. Walaupun bagi saya memang bukan tanda final, ya, bukan tanda final, saudara. Nah ini saudara, ini penting sekali. Menurut saya tanda 666 itu saudara ada 2 bagian. Bahkan bisa dikatakan ada tambahan 3 bagian. Yang pertama, enjus itu sudah termasuk tanda. Tanda ini tidak bisa kalau sudah masuk ke dalam, tidak bisa dinetralisir, tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dicabut, tidak bisa dipotong karena masuk ke dalam jaringan darah. Tapi tanda ini belum final. Ada tanda yang kedua yang saya katakan tadi di awal, yaitu microchip
ataupun quantum dot. Dan yang ketiga, untuk mengoperasikan semua tanda itu diperlukan gelombang yang namanya 5G. Begini pertimbangannya, saudara. Robot-robot yang ada di dalam tubuh itu perlu dikendalikan. Namun untuk mengendalikannya itu menurut saya diperlukan sebuah antena ya, sebagai penerima sinyal dan meneruskan sinyal untuk mengatur atau meremot robot-robot yang ada dalam tubuh. Maka itulah fungsi dari microchip ataupun quantum dot, saudara. Dan 5G itu adalah gelombang frekuensi yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk bisa mengoperasikan microchip dengan baik atau quantum dot dengan baik. Maka paling tidak ada dua elemen yang perlu kita waspadai. Yang pertama tadi adalah JUS, yang kedua microchip ataupun quantum dot itu. Ya, nanti saudara bisa cari sendiri quantum dot itu apa ya, karena saya tidak ahli dalam menjelaskan di bidang teknologi, jadi saudara bisa baca sendiri. Itu ada yang mengatakan bahwa JUS itu bukan. Tapi kalau bilang bukan, kalau hanya microchip, saudara, dan JUS itu namanya apa namanya? Pendahuluan. Saya mengatakan tidak, karena tidak bisa dikatakan itu bukan tanda, tapi itu memang bagian dari tanda. Nah, jadi saudara, bagaimana kalau kita sudah menerima JUS? Berdoa banyak, masih ada kesempatan untuk bertobat. Ketika nanti ada enjus berikutnya, jangan terima. Jangan terima. Kalau sudah terlanjur. Lalu yang berikutnya banyak doa dan puasa. Minta mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, jangan mau terima tanda terakhir. Microchip ataupun quantum dot. Ya, ini menurut saya. Ya, saudara bisa pertimbangkan. Menurut saudara bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Ya. Saya tidak mau menghakimi orang yang berlainan dengan saya, karena juga saya tidak bisa memastikan mengenai teori saya ini. Tetapi firman Tuhan bilang kita harus berhikmat, kita harus berhati-hati, saudara. Jangan asal menerima, ya, seperti saya bilang. Ini dipaksakan, saudara. Dan nanti saya akan jelaskan mengenai tanda-tanda lain. Kenapa saya berhati-hati dengan tanda ini, yang merujuk kita bahwa kita sedang berada di ujung dari akhir zaman, atau mau masuk di dalam pemerintahan masa antikris, atau yang dikenal sekarang New World Order itu, ya, satu pemerintahan. Oleh karena itu kita harus mencurigai segala hal, saudara. Saya harapkan kita bisa berhati-hati. Yang berikut, saya pernah berjanji bahwa saya akan menjelaskan mengenai tanda itu di tangan kanan ataupun di dahi. Nah, saudara perhatikan, selama ini orang terima enjus di sebelah tangan kiri. Nah, ini saudara tipu muslihat, saudara. Kenapa harus tangan kiri? Ya, karena mereka tahu firman, kalau ditaruh tangan kanan, mereka langsung akan dicurigai oleh kita orang-orang Kristen, ya, yang percaya firman. Langsung dicurigai. Maka semuanya harus ditaruh di tangan kiri. Padahal tidak ada hubungannya dengan kesehatan, ya kan? Tidak ada hubungannya. Ya, kenapa harus di tangan kiri? Ya, itu bagian dari menghindar dari ketahuan bahwa kita sedang masuk di dalam penandaan itu. Karena itu belum tanda final, maka semuanya bisa ditaruh di tangan kiri. Tapi yang kedua, saudara, dalam bahasa aslinya, tangan kanan ini, bahasa aslinya itu tidak hanya merujuk pada tangan kanan, sebelah kanan. Ya, memang salah satunya itu artinya tangan kanan, memang betul. Tapi salah satu artinya lain adalah tangan yang biasa dipakai untuk mengambil. Nah, itu arti kedua.
Jadi bahasa Yunani itu tidak hanya mempunyai satu pengertian, tapi kadang mempunyai beberapa pengertian. Artinya begini, kalau kita terbiasa menggunakan tangan kiri untuk mengambil, juga kita pakai diberi tanda di tangan kiri juga biasa saja. Bisa saja. Karena tangan kiri kita itu adalah karena kita kidal, kiri itu berfungsi sebagai tangan kanan. Ya. Karena tangan yang biasa untuk dipakai, ya, yang untuk menggunakan dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Jadi terjemahan tangan kanan ini tidak mutlak, saudara. Sebenarnya bisa tangan kiri dan bisa tangan kanan. Tetapi karena nanti tanda terakhir ini akan digabungkan dengan aplikasi untuk melakukan pembayaran, untuk password dan lain-lain, maka karena ini semua sudah all in one, ya, maka harus orang senangnya memakai tangan yang biasa digunakan untuk mengambil sesuatu, untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Jadi ini penjelasan mengenai tangan kanan. Jadi kesimpulannya, apakah yang saya katakan enjus itu tanda? Ya. Tetapi bagi saya itu belum tanda terakhir. Karena tanda itu ada tanda permulaan dan nanti tanda finalnya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, tapi saya menerima itu tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kalau itu adalah tanda. Saudara, bagi orang yang tidak tahu, salah sendiri sebenarnya. Alkitab kita ini sudah ditulis kurang lebih 2000 tahun. Saudara bayangkan, sudah ada sekian lama, mungkin tersimpan bagi orang-orang Kristen, tersimpan di laci, tersimpan di meja, tapi kita hanya simpan dan tidak membaca. Tuhan menyuruh kita untuk meneliti, ya, kita disuruh merenungkan. Makanya itu tugas. Bahkan firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Maka kita harus rajin membaca. Jadi kembali, kalau kita sudah terlanjur terima karena tidak tahu, masih ada kesempatan bagi saya. Menurut saya masih ada kesempatan. Dengan cara bagaimana? Kita berdoa, minta mujizat Tuhan, berpuasa, lalu kita jangan lagi tambah enjusnya. Yang ketiga, kita jangan terima tanda terakhir. Karena begitu terima itu selesai. Dan menjaga hidup kita supaya hidup kita terus berpadanan dengan firman Tuhan, ya. Tidak menjauh dari Tuhan, tapi lebih mendekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan, ya. Dan kiranya damai Kristus beserta kita semua. Puji Tuhan.